Halo, selamat sore Bu Lucia dan teman-teman BPP kelas D. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait desa wisata Tembi yang ada di Jogja. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Novita, NIM 172, lalu Gibran, NIM 174, dan Theo, NIM 175. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Berikut ini merupakan daftar isi dari materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sejarah dari latar belakang, yang kedua ada BMC, yang ketiga ada bauran pemasaran, yang keempat ada kelemahan dan kelebihan, dan yang terakhir adalah usulan pengembangan. Di sini kita akan masuk ke dalam sejarah dan latar belakang. Tahun 2007 menjadi momentum awal Desa Tembi menata diri menjadi sebuah objek wisata di Jogja yang layak untuk dikunjungi. Namun jauh sebelum itu, pada tahun 1645, Desa Tembi merupakan tempat pelarian anak raja yang menghindar dari konflik yang terjadi saat itu. Di Desa Tembi, mereka menimba ilmu kepada seseorang yang bernama Kiai dan Nyai Tembini. Dari sosok tersebutlah akhirnya anak raja mendapatkan ilmu yang luhur, sehingga sosok Kiai dan Nyai Tembini menjadi tokoh yang dikeramatkan di desa tersebut. Selanjutnya, masuk dalam analisis BMC yang pertama ada value proposition. Museum Rumah Budaya Tembi memberikan edukasi terkait sejarah dan kebudayaan Jawa, menampilkan tarian nasional, pertunjukan gamelan, dan wayang. Outbound menawarkan wisatawan untuk bermain dalam lumpur di sawah atau hanya bermain di alam, menawarkan pengalaman membajak sawah dengan menggunakan kerbau, dan menawarkan pengalaman berkeliling desa menggunakan dokar atau sepeda ontel. Rumah Batik dan Kerajinan menawarkan wisatawan untuk mengikuti lokakarya membatik, kerajinan, dan juga membuat wayang. Lalu homestay menyuguhkan penginapan dengan konsep back to natural Java, lalu memberikan pengalaman bagi wisatawan untuk bersosialisasi dan berbaur dengan warga asli Desa Tembi. Dan wisata gastronomi yaitu menawarkan wisatawan untuk dapat membuat tempe kedelai dan sagon. Masuk dalam customer segment. Museum Rumah Budaya Tembi, yaitu keluarga, pelajar atau mahasiswa, wisatawan lokal dan mancanegara dengan semua kalangan usia. Outbound customer segmentnya yaitu keluarga, pelajar atau mahasiswa, wisatawan lokal maupun mancanegara dengan semua kalangan usia. Rumah Batik dan Kerajinan, segmennya ada keluarga, pelajar atau mahasiswa, wisatawan lokal maupun mancanegara dengan range usia 12-70 tahun. Lalu homestay, keluarga, pecinta kuliner, mahasiswa atau pelajar, wisatawan lokal dan mancanegara dengan range usia 7-70 tahun. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu yang pertama ada tour guide atau pemandu wisata, media sosial yaitu email, Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. Lalu ada customer service yaitu memberikan pelayanan yang ramah kepada wisatawan, loyalty program atau memberikan potongan paket wisata. Lalu yang terakhir ada community building atau wisatawan dapat memberikan kritik dan saran melalui media sosial atau email yang tersedia. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang channels. Beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam channels. Yang pertama ada awareness, yang di dalamnya terdapat telepon, email, sosial media, dan website. Ada juga direct sebagai kantor layanan wisatawan. Ada instansi pendidikan yang di dalamnya terdapat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Untuk aplikasi yang sering digunakan Desa Wisata Tembi ada Traveloka, Trivago, Google Maps, dan Tiket.com.
Untuk media masanya terdapat Kedaulatan Rakyat, ada Tribun Jogja, dan Kompas. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang key activities. Kegiatan utama yang berada di dalam Museum Rumah Budaya Tembi, yang pertama, belajar sejarah dan kebudayaan Jawa. Yang kedua, menikmati pertunjukan seni. Yang ketiga, berfoto dengan para penari maupun karya-karya yang ada di dalam museum. Yang keempat, merawat, memelihara, dan menjaga kebersihan museum dan peralatan tari, seperti kostum dan alat musik. Selanjutnya, key activities. Di dalamnya terdapat outbound, merawat dan memastikan kesehatan hewan seperti kerbau dan kuda beserta keretanya. Kedua, membersihkan dan merapikan sawah yang digunakan. Ada juga rumah batik dan kerajinan yang di dalamnya merawat dan memelihara peralatan yang digunakan untuk membuat kerajinan. Ada homestay, memelihara dan menjaga kebersihan homestay, dan memelihara fasilitas seperti AC, TV, kulkas, dan sebagainya. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang key resource, yang dimana resource merupakan sumber daya yang membantu desa wisata Tembi bisa bergerak secara pelan dan menjadi tumpuan dari desa wisata Tembi, yang dimana Museum Rumah Budaya Tembi terdapat beberapa hal seperti tour guide, kostum dan make up penari, tempat foto, dan outboundnya yang berada di dalam ada petani, kerbau dan kuda, dan gerobak. Yang berikutnya key resource juga ada rumah batik dan kerajinan. Yang pertama, pembatik profesional. Pembatik profesional menjadi salah satu khas dari desa wisata Tembi. Ada mentor pembuatan kerajinan, alat dan bahan untuk pembatik dan membuat kerajinan. Sedangkan homestay ada tour guide dan mentor pembuat tempe dan sagon. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang key partners, yang dimana key partners merupakan bagian dalam pemetaan desa wisata Tembi, yang di dalamnya terdapat wisatawan dan penduduk di situ yang berinteraksi langsung dalam mengunjungi wisata tersebut. Di dalam Museum Rumah Budaya Tembi terdapat instansi pendidikan, ada penari dan pemain alat musik, dan budayawan setempat. Sedangkan untuk outboundnya ada tour guide dan petani. Ada juga rumah batik dan kerajinan, yang di dalamnya ada pengrajin batik dan supplier bahan. Dan terakhir ada homestay, yang di dalamnya ada teknisi air, listrik, dan peralatan elektronik. Slide berikutnya tentang cost structure. Museum Rumah Budaya Tembi menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan selalu, seperti biaya perawatan dokumentasi dan pusaka, biaya tour guide seperti budayawan lokal, dan biaya pementasan seni, tari, dan musik. Sedangkan outboundnya ada biaya pengadaan alat, biaya perawatan, dan biaya P3K. Untuk rumah batik dan kerajinannya terdapat biaya pembelian bahan dan biaya pengadaan pelatihan singkat. Untuk homestay-nya ada biaya perawatan berkala. Saya Gibran Ravelio Santosa, NIM 19174, akan melanjutkan dengan penjelasan dari revenue stream. Yang pertama ada tiket masuk museum dan perpustakaan, kemudian ada tiket penyewaan dokar dan sepeda ontel, juga jasa fotografer, kemudian ada tiket wisata gastronomi, serta penjualan bahan dasar makanan yang diambil dari persawahan sekitar,
Lalu ada penjualan merchandise di desa wisata Tembi yang berupa souvenir atau oleh-oleh khas. Lalu yang terakhir adalah biaya penginapan rumah budaya Tembi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bauran pemasaran dari desa wisata Tembi yang terdiri dari 8P. Di sini, 3 yang pertama adalah produk, price, dan place. Kita masuk ke produk. Yang pertama adalah penginapan Tembi Rumah Budaya, kemudian perpustakaan dan museum Tembi Rumah Budaya. Yang ketiga adalah agrowisata Desa Tembi, atau bisa juga dibilang dengan gastronomi di Desa Wisata Tembi. Kemudian yang kedua adalah price. Ada paket kegiatan agrowisata atau kuliner yaitu 20.000, paket naik delman 150.000 per 5 orang per 3 jam, kemudian sewa sepeda ontel 30.000 per 12 jam. Kemudian yang terakhir ada penginapan Tembi Rumah Budaya yaitu 200.000 sampai 400.000 per malam, tergantung dengan kualitas dan kapasitas kamar. Lalu yang ketiga adalah place. Yang pertama adalah travel agencies, kebanyakan dari lokal berupa Traveloka, Trivago, AirAsiago, dan Easy Travel. Lalu yang kedua adalah tour agent atau tour operator, bekerja sama dengan tour agent atau operator dalam negeri, yaitu Alta Indonesia, Shanty Travel, Travelindo, dan Dharma Jaya Tour yang ada di Yogyakarta. Kemudian bekerja sama juga dengan travel luar negeri, yaitu G Adventures yang berbasis di Kanada, kemudian ada Interbed Travel yang berbasis di Melbourne, Australia. Kemudian Desa Wisata Tembi juga menggunakan direct channel, yaitu via internet atau media sosial mereka, kemudian telepon kantor. Selanjutnya adalah promotion. Di dalam promotion, Desa Wisata Tembi menggunakan Instagram Ads, YouTube Ads, dan juga Google Ads, serta ada guest reviews yang memberikan ulasan wisatawan yang terekam di Google, serta tagging, mention, dan juga hashtag pada Instagram. Desa Wisata Tembi juga menggunakan Search Engine Optimizer dan website www.desawisatatembi.com dengan media sosial Instagram, Twitter, dan juga YouTube. Kemudian people atau sumber daya manusia yang tentunya sangat krusial untuk pengelolaan di Desa Wisata Tembi. SDM yang terdapat di Desa Wisata Tembi diantaranya adalah pengelola pusat yang membawahi semua kegiatan Desa Wisata Tembi, kemudian ada pemandu museum dan perpustakaan, pemandu agrowisata dan gastronomi, budayawan dan seniman setempat, serta kepala desa dan penduduk setempat selaku tuan rumah yang turut berpartisipasi dalam rangka menjaga suasana dan lingkungan desa yang aman serta kondusif. Berikut dapat dilihat packaging dan juga programming yang terdapat dari Desa Wisata Tembi. Yang selanjutnya adalah partnership. Desa Wisata Tembi bekerja sama dengan banyak pihak. Pihak terpenting yang menjadi mitra utama adalah instansi pendidikan seperti SD, SMP, SMA, maupun universitas atau perguruan tinggi. Desa Wisata Tembi juga mempunyai kerjasama dengan pihak travel agencies seperti Traveloka, Trivago, AirAsiago, Easy Travel, serta tour agent atau tour operator dalam negeri maupun luar negeri. Kerjasama dengan tour agent atau operator dari luar negeri tentunya bertujuan untuk meningkatkan jangkauan calon wisatawan dari luar negeri yang ingin menyambangi Indonesia. Terdapat kelebihan dan kelemahan juga dari Desa Wisata Tembi. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah memiliki latar belakang sejarah yang baik. Kemudian Desa Wisata Tembi juga memiliki banyak dokumentasi berupa literasi sejarah budaya Jawa dan pusaka yang tidak banyak dimiliki tempat lain. Kemudian suasana desa yang otentik, kental dengan budaya tradisional Jawa lengkap dengan ornamen-ornamen pendukung. Kemudian menjalin kerjasama dengan banyak pihak pendukung. Dan yang terakhir, rute perjalanan yang terjangkau dari pusat kota Yogyakarta. Dari segi kelemahan, Desa Wisata Tembi belum optimal untuk melakukan strategi promosi melalui sosial media. Serta daya tarik budaya dan sejarah bisa jadi kurang menarik untuk segmen pasar generasi muda. Dan yang terakhir, perawatan dokumentasi berupa literasi dan pusaka cenderung sulit, padahal merupakan salah satu aset dan daya tarik paling penting di Desa Wisata Tembi. Berdasarkan analisis kelompok kami terhadap kelemahan dan kelebihan dari Desa Wisata Tembi,
Berikut ada usulan pengembangan yang sudah kami rancang. Yang pertama adalah membentuk divisi Public Relations untuk mengoptimalkan pemasaran melalui sosial media. Kemudian memodernisasi pementasan dan kegiatan di Desa Wisata Tembi yang berkaitan dengan kebudayaan dengan tujuan untuk lebih menarik perhatian segmen pasar generasi muda. Lalu yang ketiga adalah merancang ulang struktur kegiatan di museum yang berkaitan dengan penggunaan dokumentasi dan pusaka. Lalu yang terakhir, menghadirkan ahli untuk ikut merawat barang-barang peninggalan sejarah yang menjadi aset utama dan aset berharga dari Desa Wisata Tembi. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai proyek pemasaran daya tarik wisata dari Desa Wisata Tembi. Jika ada kesalahan dalam penyampaian maupun tutur kalimat, kami mohon maaf. Saya mewakili kelompok 5 mengucapkan terima kasih.